Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, baiklah kita buka Alkitab kita sebagaimana firman Tuhan tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-48 ayat 1 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Sion, kota Allah, nyanyian Mazmur Bani Korah, besarlah Tuhan dan sangat terpuji kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang adalah kegirangan dari seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di selatan utara, kota raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur telah memecahkan kelompok Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selamanya. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bumi, seperti namamu ya Allah. Demikianlah kemakmuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Elingilah Sion dan denarilah dia. Itulah menangannya. Perhatikanlah temboknya. Jalanilah murid-muridnya supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kita lah dia seterusnya dan untuk selama-lamanya. Dialah yang memimpin kita. Demikian firman Tuhan. Semuanya hadir di badan kita. Shalom. Sion kota Allah dihubungkan dengan topik minggu pada hari ini, Minggu tanggal 7 Juli 2024. Allah benteng bagi kita. Dibacakan pertama bata. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, nats ini merupakan suatu mazmur atau nyanyian yang dinyanyikan oleh Bani Korah. Anak-anak si Korah adalah keluarga penyanyi akaparete, akagrupi permusik don. Namanya Devon Kesamelo. Musik penyanyi musik di bait suci, yaitu di bait suci Allah di kota Sion. Mereka ini adalah keturunan Lewi. Saudara-saudara yang terkasih, pemazmur menyanyikan keagungan Allah. Apakah keagungan Allah itu yang dinyanyikan di dalam nats ini? Allah berdiam di Sion dan berkuasa di sini. Bisa kita lihat di ayat 2 sampai dengan 4, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng kepada bangsanya. Terlihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di kota Sion, di bait suci pada waktu itu. Bani Korah menyanyikan keagungan kebesaran kota Sion sebagai kota besar. Kenapa kota atau gunung Sion ini disebut besar? Karena di kota ini Tuhan Allah berdiam di sana. Di Sion ini Allah itu hadir. Kota Allah benteng bagi kita, kokoh untuk selama-lamanya. Kenapa? Ya pastilah gereja yang didiami oleh Allah adalah menjadi kokoh.
dan bertahan untuk selama-lamanya karena Allah hadir di tempat itu. Dan juga yang kita harapkan di HKBP Ebenezer atau persiapan resort Setinjo ini. Gereja kita ini saudara bisa kita sebut menjadi Sion, atau gereja yang selalu didiami oleh Allah. Dan gereja ini menjadi besar karena selalu kita rasakan Allah itu hadir di sini. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, apakah kita sudah rasakan bahwa gereja kita ini adalah sebagai Sion, sebagai tempat Allah berdiam? Mungkin bisa kita jawab secara pribadi, ya, kami rasakan bahwa gereja ini adalah tempat kehadiran daripada Allah. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, kalau gereja ini kita katakan adalah tempat Allah berdiam, mari kita pertahankan. Jangan sampai terjadi kerusuhan. Jangan sampai terjadi pertikaian atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak ini gereja itu. Bahwa Allah itu menegakkan kota itu, menegakkan Yerusalem itu, kata Pemasmur. Ya benar. Bait suci yang didiami oleh umatnya adalah ditegakkan oleh Allah. Karena apa saudara? Karena penghuninya itu juga adalah mengikuti arahan daripada Tuhan Allah. Seperti kota Sion yang disebut dalam nas ini, tidak ada kota lain yang sehebat kota Sion. Siapa pemiliknya? Tentu juga kita jawab saudara, Allah sendiri. Tidak ada gereja sehebat gereja ini. Karena apa? Kenapa kita sebut gereja itu hebat? Karena Allah pemiliknya. Oleh karena saudara yang terkasih, Pemasmur ini mengingatkan bangsa Israel atau mengingatkan kita juga sekarang ini saudara, bahwasanya hanya Allah tempat kita mengadu, bahwasanya hanya Allah tempat kita memperoleh kekuatan, bahwasanya bahwa Allah itu adalah sebagai penolong dalam kehidupan kita. Semakin dipertegaskan itu di dalam ayat 5 sampai dengan 9. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran mereka terjadi sekarang. Dan memang seperti itulah saudara-saudara yang terkasih. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita benar-benar mengagungkan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Mereka memperlihatkan, mereka melihat, bukan hanya melihat, mereka mengalami bagaimana indahnya bersama Tuhan di bait sucinya di kota Sion. Bahkan mereka mengatakan di sini, Pemasmur mengatakan bagaimana kekuatan atau pengaruh kehadiran Tuhan itu di dalam bait suci atau di kota Sion. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran terjadi bagi orang yang melihat kekuasaan Tuhan, bagi orang yang melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Mereka mengaku lewat kejadian atau peristiwa yang mereka alami oleh Allah, raja di atas segala raja, yang mengatasi segala raja yang ada di dunia ini. Mereka melihat kedahsyatan Allah, mereka berkata, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Pemasmur ini mengajak kita, bila kita hubungkan lagi dengan ayat 10 sampai dengan 15, kita diajak saudara-saudara yang dikasih untuk mensyukuri besarnya anugerah Allah. Kita juga diingatkan supaya selalu mengingat keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita.
Jika di dalam nas ini pemazmur mengajak supaya umatnya bangsa Israel mengingat keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Sebenarnya tidak bisa dihitung, saudara. Begitu besarnya pernyataan Tuhan atas bangsa Israel, menuntun mereka sampai kembali ke tanah suci mereka. Oleh karena itu mau dikatakan kepada kita, apakah respon atas perbuatan Allah yang telah kita rasakan dalam hidup kita? Ada untuk yang mainan tahlilan yang perbedaan ini pada kita, pastilah kita jawab. Ada. Oleh karena itu apa respon kita, apa jawaban kita atas perbuatan Allah? Tentunya pertama sekali, mari kita selalu jeli untuk mengingat perbuatan Allah atas kehidupan kita. Pemazmur juga saudara dikasih mengajak kita untuk mengingat terus kasih setia yang telah dialami. Itu jelas di ayat 10, saudara. Di ayat 10 jelas sekali itu dikatakan, kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam baitmu. Kuingatkan itu hasil kamu Tuhan. Yang mereka merasakan dengan hadirnya Sion di kota Yerusalem, mereka rasakan bahwa kesetiaan Tuhan itu ada dalam kehidupan mereka. Bagaimana kita seterusnya dengan hadirnya HKBP ini di desa Situ ini? Apakah masih kita rasakan ini adalah perbuatan Tuhan? Dengan begitu megahnya kita dibangun gereja ini. Dengan begitu seriusnya HKBP luas dan perhelatan HKBP persiapan Sitinjo ini untuk memberikan spontanitas, memberikan sumbangan, baik melalui materi, baik melalui dan tenaga dan lain sebagainya. Apakah itu bukan perbuatan Allah yang ada pada diri saudara? Molo kamu mengalami berbuat tak kami mau, ilok kamu sini di masa, lihat kamu hanya bisa juta menang saja. Itu kuasa siapa yang terjadi atas diri saudara? Adalah kuasa Tuhan. Tuhan yang selalu mengajak kita untuk selalu berbuat. Allah kita lah dia memutuskan dalamnya. Kata Pemazmur, dia stay. Dari kulit berdoa kalian. Gimana? Nah, waktu tulisan ini Allah kita lah dia untuk selalu. Itu yang disebut oleh Bani Qur'an di sini, memproklamasikan Allah benteng bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, kalau di tema kita ingin mengatakan Allah benteng bagi kita, di mana pertama waktu, maka saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berani menghadapi hidup ini. Jangan takut. Tetap kurang takut. Alamiah. Jangan takut kau. Hari ini. Kan? Seperti itu masalahnya. Tadi dia itu masa kemudian terus nih. Maka nama lagi itu kan. Dua sih itu soalnya kami yang lain masa tak takut mengerti. Memilih nama kamu nama laku jorukna ada orang pilihan laku jorukna jadi kalian hidup ini adalah kesempatan hidup apa yang benar hidup semua kalau memang kalau saya bilang dari piring betul nama seorang Allah dengan tiba-tiba saudara-saudara yang dikasih apakah pengajaran Tuhan buat kita lewat nasib yang lewat khutbah ini, di mana Allah hadir di situlah gunung Sion berada. Kenapa kita hidup di gunung Sion? Ada di gunung Sion itu dipauli di sebagai jor, dipauli di nomor sisano. Jadi itu sangat diagukan karena orang itu diagukan karena megahnya gedungnya. Tetapi karena kehadiran Tuhan itu di situ ada. Di gereja ini Allah hadir inilah gunung Sion bagi kita.
menjadi Sion, kota Allah, tempat Allah, baik Allah, anak Allah hadir di sini, dan jemaatnya dan seluruh dunia berkomunikasi dengan baik. Masih corona dan ada muka langsung masih ada masalah tidak saya bersama kalian dari hidupnya hatam dua setia sudah di sana setia di sana nama gue sangat diri doang sebenarnya bisa Tuhan mungkin mau bisa juga Tuhan itu kecewa atas perbuatan daripada manusia ini. Boy itu kecewa dong, besok katanya itu jujur karena nak kecewa dong. Tuhan setia kepada kita dan inilah yang didapatkan dalam hati ini. Tetapi manusia itu bagaimana? Itu yang saya tidak pertanyaan. Karena manusia ini bersama hidup, karena Tuhan itu setia. Alai kita karena materi. Itu kan kita karena materi karena materi luar biasa. Alai itu orang sesau. Karena sesudah mudah demi kekasihku kita pun saya punya apa dan seharusnya selingkuh dan Tuhan cuma dibakar kita dibakar sendiri membuat seperti itu. Kenapa kota Sion ini sungguh indah dan sungguh dibanggakan? Karena Allah itu hadir dan penghuninya itu di sana ada damai sejahtera. Allah lah pemilik satu-satunya gereja ini. Jadi walaupun kita di sini ini bukan di Yerusalem, bukan di Bethlehem, tapi di sini gereja ini tempat ini harus kita rasakan Yerusalem. Jadi tadinya, dulu dari apa orang di situ di Lombok tahu, lagi di pisau perang kita harus cari. Apa di Goreng, kita di sini pergi di kepala kita. Jadi saya sebentar orang ini nak begini. Kalau kami begini, kalau orang ini bisa semua dikelola. Soalnya kami di rumah, ada dulu percaya dengan kita. Pembeli dia, kali-kali kita harus dari dulu ini. Jadi oleh karena ini jangan kita terus menutup diri kita. Kalau semuanya telah dulu. Lagi ini menurut Allah itu adalah benteng bagi kita. Maka saudara-saudara kita percayakan dirimu kepada Allah. Jangan percayakan dirimu kepada kehidupan dunia. Nah, Tuhan yang lawan itu daerah Nadiwar Aceh. Padahal tadi perempuan landang ini itu bisa diceritakan dengan pengalaman. Enak mana? Masa tidak menjauh dan ini. Jadi yang dijago minuman sini tidak bisa sembarangan. Beberapa mati yang perjalanan macam mulai usia 5 tahun dan minum itu ada aku dikutuk kan. Ambillah dari ambulans dia menuju di depan. Ya di sini lagi nak dari rumah. Kalau dari rumah jangan lagi diminum. Marley dulu karena aku ini tuh. Ayo kita nak panggil mencoba dibutuh semua dulu. Ada betul itu bersama bibir harus pegang itu. Kemudian kita bisa dibunuh ya hari kita anak ya nanti angker lain. Lalu saya berjabatan sama jurong ini. Susah berjurong. Rom Jerman sudah mati di semua dua berdua belum mati itu nanya tapi bulan itu tidak sama dia ini baru kita tuh merasa ini maksudnya juga ada gue membonas dan gue mempermanakan sujud dan teh ini dia nama itu percayakan diri kepada Tuhan. Nanti kalau sudah ada ujian, tapi saya Allah itu adalah benteng pertahanan. Memang Allah Israel memakai benteng pertahanan dan jurus Allah saya. Kalau negara-negara yang kuat, negara tetangga menyerang, ada serangan dari beberapa arah. Jadi ada benteng bukan ada penangis atau semua dinding pertahanan. Bagaimana ini?
Jadi bahwa benteng pertahanan ini adalah Tuhan Yesus. Saya pikir anda semua ini biar nyanyi nomor dengar. Nah, kayak gimana? Macam ini karena masih hari lama. Oleh karena saudara yang saya kasih, jangan lupa kita akan kesetiaan daripada Tuhan. Itu yang diceritakan dari ayat 10 sampai dengan 15 itu. Jangan lupa kesetiaan Tuhan. Jangan lupa dengan kesetiaan Tuhan Yesus Kristus yang rela mengorbankan nyawanya kepada kita. Jangan pernah melupakan Tuhan Allah bagaimana keadaan hidup yang kita lalui. Sebenarnya ini nantinya. Kami mau kita masuk terputian ini. Iblis selalu berusaha memblokir kita dari hadapan Tuhan. Jenuai mau nomor handphone itu kan, nah semua kata ini tidak jadi kita blokir. Saya pikir tidak terlalu masalah. Kali mau kita blokir itu Tuhan itu bisa memutuskan. Dan kalau kita bertanya, mana menyuruhkan bagi kita. Jangan karena kehadiran iblis kita blokir diri kita dari hadapan Tuhan. Saudara usaha-usaha yang seperti itu. Kadang-kadang memang kalau ada kejadian yang memilukan, kalau ada tantangan, kita memang bisa jauh dari Tuhan. Akibat dari semua yang menerpa kehidupan kita. Apalagi saat sekarang ini saudara-saudara kita kasih juga sama-sama ekonomi membuat kita susah sekali. Bisa juga karena sakit penyakit, bisa juga karena keadaan bisnis kita kurang beruntung atau tiga-tiga lomba dan neraka. Waktu lalu 5 pertemuan nanti masalah lo pada nakpe amat tadi pertemuan ada ruang mereka ini apa tadi makaraja atau apa yang sari dulu kemarin pulau obat Tuhan ini ada nama pilih ini gimana? Sejarahnya tidak tahu yang baik. Nama dia, ini kotor. Perkara yang sebenarnya ada di dia bertemu pengatur. Ini yang berarti sangat jalan. Tuhan suruh itu, mencoba, menang pun. Sakar berenya. Alisa siapa musuh tercau di dunia pun tidak denai. Kalau bukan mesti apa kau bukan dari hati kau ini. Apa itu neraka? Jangan semua ini bukan itu kita drop. Kalau dia kena masuk dalam ini. Kalau ini kena nak kau, dia nak kau sampai kita nafsu deh. Ada mana pada ini? Kita sering kali berdoa sekali. Kalau dia kena nak kau. Tadi dia situi pero anak itu nggak ada perasaan ada semua orang itu semua ini terus itu nama jujur aja itu menjadi orang kaya harus memperserahkan karena kalau foto dia kita mengalahkan salah diri sering kita bantu semuanya jadi kalau perhubungan itu mulai kita bersukacita mengalami menyikapi semua kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Sekarang ini, hari ini, detik ini kita katakan bahwa Allah benteng bagi kita. Ya betul-betullah benteng bagi kita. Kalau Allah itu benteng bagi kita, jangan ada yang berputus asa. Mari maju terus. Mari kita sedia sekarang kepada Tuhan seperti yang dianjurkan oleh nas ini. Allah itu yang kekal sampai selama-lamanya, yang setia menemani kita saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Dialah yang memimpin kita. Amin.